ini punya correlation yang +1 gitu. Tapi apakah kita ngomong selamanya itu bakalan correlated kayak gini? Enggak. Kayak yang gue tadi bilang ya, jadi buat the government itu utang ya, pemerintah itu harus cetak duit, dan global liquidity sama Bitcoin itu punya correlation, lu cek sebelah sini nih. Ini ada R2 0,902, ini artinya apa? 90,2% korelasinya antara Bitcoin sama global liquidity gitu ya. Nah ini juga Nasdaq ya, Nasdaq itu cek sebelah sini ya, 95% ya, jadi itu cek nih. R2 0,957 ya, jadi 95,7% correlated ya, itu Nasdaq sama Bitcoin. Jadi mereka tuh 90%an korelasinya Nasdaq sama global liquidity. Ya ini economic cycle ya. Jadi yang pertama kita udah selesai bahas ya tentang global liquidity ya. Jadi teman-teman udah paham kalau pemerintah itu akan selalu cetak uang. Kenapa? Biar GDP-nya itu naik. Kurang lebih in the short term kayak gitu ya. Karena tiga tadi ya. Jadi yang pertama itu mereka itu udah nggak bisa kembangin population-nya secara masif lagi. Mereka itu udah nggak bisa kembangin productivity-nya secara masif lagi berdasarkan data yang kita share ke teman-teman gitu ya. Yang terakhir itu kan debt, utang gitu ya. Jadi ketika utangnya itu, jadi mereka tuh udah nggak bisa dari dua ini, buat ngembangin GDP itu kayak gimana, mereka harus ngutang, alias mereka harus cetak duit. Jadi itu source dari semuanya. Ya kalau lu sering dengar di luar sana, oh pemerintah itu cetak duit dari mana? Dari sini gitu. Source-nya, thought process-nya dari sini gitu. Ada satu lagi yaitu economic cycle atau ISM ya, ISM PMI ya. Jadi singkatnya ini indikator yang teman-teman bisa lihat, kalau ISM ini di bawah 50, berarti ekonomiknya itu lagi dalam, ya kita ngomong recessionary ya, alias bisnisnya itu nggak berkembang. Tapi kalau ISM angka ini ya di atas 50, maka ini bisnis itu lagi ekspansi ya, lagi pada party-party gitu ya. ISM itu bisa dipredik sama global liquidity ya.